Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, sahabat religi pagi bersama Ustadz Ali Yasir Nasution Al-Maki mengangkat tema menghayati gerakan dan bacaan sholat bagian keempat. Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Baik pendengar dimanapun berada, terima kasih untuk Anda masih mendengarkan siaran kami Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19 untuk edisi pagi hari ini, Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020 bersama saya Syahduddin Naznam untuk pagi hari ini. Dan untuk berikutnya pendengar kita akan simak religi pagi bersama Ustadz Ali Yasir Nasution Al-Maki. Untuk pagi hari ini kami sudah tersambung di line telepon. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, baik Ustadz. Untuk pagi hari ini religi pagi apa tema kita? Tema kita mengupas, menghayati gerakan dan bacaan sholat. Keempat ya, baik. Silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala as-salata mi'rajan lana li dzikrihi wa munajatihi. Wassalatu wassalamu ala khairi anbiya'ihi wa rusulihi sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man ittaba'a darbahum bi ikhlasin ila middin amma ba'd. Saudara-saudara pendengar RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu melalui udara dalam kajian keagamaan religi pagi. Membahas tentang bimbingan-bimbingan agama, dan untuk kali ini insyaallah kita akan mengutarakan penjelasan tentang penghayatan terhadap gerakan dan bacaan sholat bagian yang keempat. Dan dalam bagian keempat ini kita akan insyaallah fokus membahas tentang zikir saat i'tidal dan zikir ketika sujud serta penghayatan terhadapnya. Muslimin muslimat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita perlu mengetahui bahwasanya ibadah salat ini senantiasa hendaknya terpatri dalam hati kita adalah ibadah yang paling afdal. Saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi SAW. Moga-moga bisa terus menggugah hati kita supaya istiqamah melakukan salat dan terus memperbaikinya, meninggikan tarafnya dan menghayatinya. Yaitu sabda Nabi SAW, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhana wa najatan yaumil qiyamah." Siapa yang istiqamah menjaga salat ini dengan benar-benar, maka salat ini akan menjadi cahaya, bukti pembela dan penyelamat baginya yaumul qiyamah, pada hari akhirat nanti. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, siapa yang tidak menjaganya atau menyanyiakannya, lebih mengutamakan yang lain dari salat, lam yakun lahu nur, maka otomatis tidak ada baginya nanti cahaya di akhirat, wala burhan, tidak ada bukti penyelamat, wala najat, dan tidak ada penyelamat baginya. Wa kana yaumul qiyamah, orang ini di hari kiamat nanti akan dikumpulkan ma'a Qarun, bersama Qarun, wa Fir'aun, wa Haman, dan Haman, wa Ubay bin Khalaf. Ini adalah pengetua-pengetua atau pembesar-pembesar pembangkang kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan tentu saja masukkan ke neraka. Maka na'udzubillah, kalau kita muslim yang mempunyai hati dan mempunyai akal pikiran yang jernih, pastilah kita akan takut dikumpulkan bersama orang-orang seperti ini yang telah engkar dan bahkan menantang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hinakan sepanjang sejarah nama 4 orang ini, Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. 5 Ubay bin Khalaf ini di masa Nabi adalah simbol-simbol kejahatan dan bahkan simbol dari keangkuhan dan menantang Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dengar sekalian yang dirahmati Allah, di sini dikatakan man hafadha 'alaiha, siapa yang menjaga dengan benar-benar. Salah satu maksud menjaga salat dengan benar-benar, peliharanya dengan benar-benar, melakukannya dengan penuh penghayatan.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat zikir yang dianjurkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika i'tidal. Dan saya rasa kita masyarakat Islam sudah banyak menghafal ini, tinggal kita akan terjemahkan terlebih dahulu dan kita sedikit demi sedikit menelusuri maknanya. Dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi, kitab yang sangat hebat dan indah sekali, satu buku yang mengumpulkan segala zikir dan amalan dan bahkan bimbingan hukum juga yang berkaitan dengan amal aktivitas keseharian yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW. Patut untuk kita koleksi dan untuk kita pedomani. Di sini disebutkan ketika seseorang, di dalam kitab Al-Azkar disebutkan ketika seseorang bangkit dari ruku', yakni menuju i'tidal. Bangkit dari ruku' itu disebut i'tidal, nanti berdiri kembali tegap disebut i'tidal. Kita sudah ketahui bersama. Di saat itu kita dianjurkan tetap mengangkat dua tangan layaknya seperti cara mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram, yakni setentang bahu atau setentang telinga, diperkirakan saja. Dan disunatkan kita saat itu membaca Sami'allahu liman hamidah. Dan setelah membaca Sami'allahu liman hamidah sudah berdiri tegap, maka kita dianjurkan membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini salah satu zikir ketika i'tidal yang paling simpel. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Sebenarnya banyak zikir-zikir yang lain. Salah satunya boleh juga Rabbana walakal hamd, setelah itu dibaca hamdan katsiran, lakal hamdu Rabbana hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ini boleh saja, atau zikir-zikir yang lain. Yang jelas yang biasa kita baca Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Coba kita terjemahkan maknanya, Rabbana lakal hamd. Ketika seorang bangkit dari rukuk tadi dan dia membaca Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah ini dibaca oleh sang imam kalau salat berjemaah. Makmum perlukah membacanya Sami'allahu liman hamidah? Ini kalau merujuk lafaz hadis yang sahih. Fa idza qala al-imam Sami'allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd. Jika imam itu mengatakan Sami'allahu liman hamidah, maka kalian katakanlah Rabbana walakal hamd. Maka tidak perlu. Tetapi setelah kita kaji, mendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di berbagai kitab, maka kita menjumpai salah satunya adalah kitab yang terkenal Fathul Bari. Kitab syarah hadis yang sangat terkenal dalam pengarang Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita menjumpai di sana sebenarnya makmum pun dianjurkan membaca Sami'allahu liman hamidah. Ketika sang imam membaca Sami'allahu liman hamidah, makmum juga dianjurkan membaca itu ketika i'tidal. Jadi, Rabbana lakal hamdu hamdan katsira. Atau kita baca, kita artikan yang biasa, Rabbana lakal hamdu mil'a as-samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, hanya milik-Mu lah pujian. Mil'as samawati, sepenuh langit, 7 lapis langit, wa mil'al ardi, dan sepenuh bumi, wa mil'a ma bainahuma, sepenuh antara keduanya, wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh segala yang Kau kehendaki setelahnya. Yakni pujian yang menyeluruh, yang kita makhluk ini tidak dapat menggambarkannya kecuali kita berserah diri kepada Allah, memuji bahwasanya alam pun yang kita ketahui, langit, bumi, antara keduanya, dan ada lagi alam sebenarnya yang kita tidak ketahui. Makanya di doa ini dikatakan wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan pujian sepenuh apa yang Kau ketahui ya Allah, yang Kau kehendaki yang kami tidak ketahui. Pendengar sekalian yang dirahmati Allah, ini sangat sesuai dengan ucapan sebelumnya Sami'allahu liman hamidah.
Allah Maha mendengar terhadap segala orang yang atau siapa saja yang memujinya. Di saat inilah sangat tepat bagi seorang hamba membuat pujian yang sangat-sangat tinggi sekali nilainya, yaitu tadi Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami hanya milikmu. Dalam bahasa Arab, pendengar sekalian yang dirahmati Allah, jika jar majrur atau kata laka itu didahulukan dari yang sebelumnya, sebenarnya dia dibelakangkan, maka itu akan bermakna khusus. Maka dalam menerjemahkannya di bahasa kita, Rabbana lakal hamd, yang sepatutnya kalau kaidah dasar bahasa Arab adalah Rabbana alhamdulaka. Tapi di sini didahulukan, itu menunjukkan bahwasanya pengkhususan yang istimewa kepada Allah. Rabbana lakal hamd, ya Tuhan kami hanya untukmu. Jadi penerjemahan yang paling tepat sebenarnya, terjemahan yang paling tepat sebenarnya ditambah hanya dalam bahasa kita. Rabbana lakal hamd, Tuhan kami hanya kepadamu segenap pujian. Mil'as samawati, pujian yang seperti memenuhi 7 lapis petala langit dan bumi, dan seterusnya. Benar sekalian yang dirahmati Allah, jika seorang hamba ketika sholat membaca ini dan dia mengetahui terjemahan dan maknanya, maka insya Allah akan semakin merasuk ke dalam hatinya, akan semakin kecil dan kerdil dia rasa dirinya, dan merendah diri, tawaduk, khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu nanti langsunglah seorang yang sholat itu menuju rukun sholat yang paling inti, yakni sujud. Pendengar sekalian yang dirahmati Allah, ketika sujud, maka seorang nanti akan membacakan zikir-zikir yang insya Allah akan kita sampaikan sesingkat mungkin. Tapi ada satu yang perlu ingin kita sampaikan, pendengar sekalian yang dirahmati Allah, ketika i'tidal ini, dan seseorang ketika mengangkat diri dari ruku menuju i'tidal, tadi tangannya tetap diangkat seperti cara takbiratul ihram, setentang bahu dan setentang telinga. Ketika melepaskan tangan ini, hendaknya jangan terlalu dimain-mainkan atau digerak-gerakkan, karena di mazhab kita, mazhab Syafi'i, 3 kali gerakan berturut-turut, yakni anggota badan kita yang besar, tangan dan seterusnya, yang sia-sia 3 kali berturut-turut tidak ada kaitan gerakan itu dengan sholat, maka akan dikategorikan membatalkan jika berturut-turut 3 kali tidak ada jaraknya, dan bukan merupakan gerakan yang berkaitan dengan sholat. Sepatutnya bagi seorang yang i'tidal, setelah melepaskan tangannya dari mengangkatnya tadi, dia berhentikan saja di setentang paha ataupun di setentang paha atau kakinya. Benar sekalian yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang menjelaskan bahwasanya di masa Nabi SAW ada seorang ketika Nabi i'tidal sebagai imam membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu seorang sahabat ini membaca doa yang singkat sekali, yaitu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wahai Tuhan kami hanya milikmu lah pujian, dengan pujian yang banyak, tayyiban yang baik, mubarakan fih yang kau berkahi. Lalu ketika selesai sholat, Nabi bertanya, manil mutakallim? Siapa tadi yang membaca doa itu? Sahabat yang demikian mengatakan, saya ya Rasulullah. Saat itu Nabi bersabda, ra'aitu bid'ata wa salasina malakan. Saya melihat kira-kira 30-an malaikat yang berlomba untuk menuliskan pahala terhadap bacaan tadi itu, siapa mereka yang lebih dahulu lebih cepat menulisnya. Yakni pendengar sekalian yang dirahmati Allah, ini zikir yang kedua ketika i'tidal boleh, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dan keutamaannya tadi, malaikat akan berlomba siapa yang lebih dahulu untuk menuliskan keagungan dan kebesaran pahala zikir tersebut. Pendengar sekalian yang dirahmati Allah, ketika sujud, setelah i'tidal tentu saja sujud, dan sujud ini merupakan intipati sholat. Makanya tak heran ketika sujud, baginda Rasulullah SAW pernah menjelaskan keutamaan sujud ini dan posisi sujud ini dalam sholat. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim sahih, beliau Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aksiru du'a. Waktu seorang hamba itu yang paling dekat dengan Tuhannya,
adalah ketika dia sujud. Oleh sebab itu, aksirud doa. Banyakkan kalianlah doa di dalamnya. Dalam versi riwayat yang lain, Nabi menambah lagi, faqaminun ayyustajaba lakum. Sangat layak dan sangat pantas Allah memustajabkan doa kalian ketika sujud itu. Fajtahidu fid doa. Oleh sebab itu, bersungguh-sungguhlah berdoa ketika sujud. Dan sekalian yang dirahmati Allah, zikir sujud yang biasa kita baca, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sangat tepat sekali. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Wa bihamdi, dan segala puji baginya. Kenapa ketika ruku' Subhana rabbiyal azim, dan ketika sujud Subhana rabbiyal a'la? Subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Dan itu tepat untuk ruku'. Tetapi kalau ketika seorang hamba itu meletakkan anggota badannya yang paling mulia, yakni keningnya, ke tempat yang paling hina, yaitu tempat yang biasa dia pijak ke lantai, maka di saat itu kerendahan hati seorang hamba ini tepat sekali dia mengucapkan pujian yang paling tinggi kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Wa bihamdihi, dan segala puji baginya. Maka di saat itulah sangat layak Allah mengijabahkan, memakbulkan doa seorang hamba, karena dia sudah total merendahkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersimpuh sujud, meletakkan anggota badannya yang paling mulia ke tempat yang paling hina pijakannya. Maka di saat itu sangat layak sekali Allah menurunkan rahmat dan menurunkan kurnianya, yakni berupa keistijabahan doa. Maka benar sekalian yang dirahmati Allah, ketika sujud, di sujud manapun dalam salat, tidak mesti harus sujud terakhir, sangat-sangat dianjurkan kepada kita untuk berdoa di dalamnya setelah membaca zikir yang maksur itu, yakni Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Setelah itu kita berdoa, tetapi catatan hukum fikihnya, berdoanya harus di dalam bahasa Arab, jangan bahasa kita. Kalau bahasa kita nanti diucapkan pula didengar, bisa membatalkan sholat. Nah, jika ada yang bertanya, bagaimana kalau saya tidak menghafal doa baginda Rasulullah atau doa dalam bahasa Arab? Dijawab, bolehlah berdoa kalau tidak pandai dalam bahasa Arab, misalkan berdoa dalam hati. Nah, sebab ketika sujud itu, kedekatan kita kepada Allah merupakan waktu yang paling dekat kepada Allah, yang paling hampir, maka boleh melalui hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan meminta segala hajat yang kita inginkan. Tetapi kalau bagi imam, hendaknya memperhatikan keadaan makmum. Bagi makmum boleh-boleh saja, atau bagi orang yang sendiri melamakannya. Pendengar sekalian yang dirahmati Allah, saya rasa demikian dahulu. InsyaAllah di bagian kelima nanti akan kita lanjutkan lagi di kajian melalui udara di pertemuan atau di kajian berikutnya insyaAllah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya, zikir dan penghayatan terhadap salah satu atau 2 rukun sholat, yaitu i'tidal dan sujud. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ini sudah ada yang mau nelpon Ustadz. Pagi hari ini kita coba ya. Dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Rasino di Kijang. Pak Rasino, silakan Pak Rasino. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rasino. Ya, menarik sekali mengenai sholat ini Pak Ustadz. Kalau kita ikut berjamaah di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu Pak Ustadz, kan imam itu misalnya mengucapkan Allahu Akbar, terus ada yang mengikuti juga mengeraskan suara imam. Misalnya Sami'allahu liman hamidah, kemudian ucapan Rabbana lakal hamd, gitu kan. Yep. Nah itu kenapa kita tidak seperti itu ya? Apakah itu memang ajaran Rasulullah, apa memang hanya kebiasaan di Arab Saudi sana? Yang kedua, masalah menunjuk jari pada saat kita membaca tahiyat. Pada saat bacaan apa yang tepatnya, Ustaz? Baca asyhadu alla ilaha illallah, bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino di Kijang. Yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bu? Dari Bu Erna di kilometer 5 bawah. Baik, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, boleh nggak kita setelah sujud terakhir itu membaca seperti ini ya Ustadz? Allahumma inni nas'aluka husnul khotimah. Sampai 3 kali kita membacanya Pak Ustadz.
Boleh nggak kita membacanya di dalam sujud terakhir kita, demikian. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna di kilometer 5. Yang berikutnya. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa, Pak? Tolong deh kamu pulang. Tok Loni Kampung Bulan, silakan, Tok. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa ini Pak Ustaz, saya sendiri pribadi sudah hampir 5 tahun tidak bisa sujud ke lantai karena saya sholat pakai kursi. Apakah pahala atau doa di waktu sujud itu sampai ke Maha Agung atau Allah SWT? Karena sholat ini betul-betul pekerjaan yang wajib kita kerjakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu aja, Ustaz. Bisa ditanggapi. Terima kasih Bang Syarudin dan pendengar. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan tadi yang pertama dari Pak Rasino di Kijang. Sangat menarik. Bacaan salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imam biasanya membacakan takbir atau sami Allahu liman hamidah dalam salat, itu akan ada yang mengiringi pula. Bacaan itu menjaharkannya lebih tinggi dari suara imam. Itu dalam istilah fikih disebut muballigh. Bukan muballigh di bahasa kita, kalau muballigh di bahasa kita para penceramah misalnya ustaz-ustaz. Tapi di istilah fikih, jika nanti ada yang melanjutkan suara takbir dan sami Allahu liman hamidah ataupun salam atau bacaan simbol dalam salat, sang imam mengeraskan suaranya, itu disebut dengan istilah muballigh. Muballigh itu dalam bahasa Arab penyampai suara, supaya lebih didengar oleh makmum yang lain. Bisa saja seorang imam itu lagi kurang sehat atau suaranya kurang kuat, maka fungsi muballigh ini untuk menyampaikan suara itu dengan kuat atau lebih keras ke para jemaah yang lain. Itu ada sunnahnya dan ada hukum fikihnya, tetapi dalam kondisi jika dibutuhkan. Di Masjidil Haram tentu saja masyarakat atau umat Islam yang sholat di sana sangat banyak sekali, dan bahkan sampai keluar, bahkan kadang sampai ke halaman hotel-hotel ataupun tempat-tempat di sekitar Masjidil Haram, bahkan di jalan-jalan. Maka oleh sebab itu sangat diperlukan sekali muballigh tadi. Di kita apakah perlu itu atau tidak, ditinjau saja. Kalau rata-rata di daerah kita ini belum memerlukan itu, sebab belum sebanyak demikian orang di setiap masjid ataupun musola. Tapi jika memang sang imam misalkan suaranya sangat lembut sekali atau tidak didengar, maka otomatis dianjurkan bagi yang di belakang imam sebenarnya yang mengerti untuk mengeraskannya sesuai dengan keadaan atau keterbutuhan. Selanjutnya, pertanyaan beliau yang kedua, tempat mengangkat isyarat telunjuk ketika tasyahud akhir atau tahiyat akhir, mengisyaratkannya, mengangkatnya sedikit itu sebenarnya dianjurkan ketika illallah. Mengisyaratkan keesaan Allah. Ketika mengucapkan illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, maka di saat illallahnya itu diisyaratkan. Tetapi ada hal yang menarik sebenarnya dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Itu kitab hadis menjelaskan tentang hadis-hadis yang ada di Sunan At-Tirmidzi. Di situ disebutkan bahwasanya mengangkat telunjuk itu sebenarnya sudah dianjurkan mulai dari duduk tasyahud. Yakni ketika kita misalkan setelah sujud terakhir duduk, di situ sudah dianjurkan mengangkat telunjuk, tetapi mengisyaratkannya sedikit diangkat ke atas itu ketika illallah. Dan selesai itu tetap berdiri diangkat telunjuk ini sampai salam dan sampai selesai sholat. Bukan istilahnya langsung setelah asyhadu an la ilaha illallah diturunkan telunjuknya, tidak. Itu cara yang paling afdal, tapi itu adalah sunat, tidak wajib. Selanjutnya yang kedua, pertanyaan dari Bu Erna tadi, bolehkah saya membaca doa ketika sujud terakhir itu, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, atau Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, yang intinya ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu penghujung hidup yang husnul khatimah. Itu sangat indah sekali, bagus sekali Bunda. Dan untuk melazimi doa ini terus diamalkan sangat indah sekali. Justru di sujud-sujud yang terakhir pun bagus juga, terutama memang sujud yang terakhir
doanya itu indah dan dalam bahasa Arab. Boleh-boleh saja dan bagus. Selanjutnya yang terakhir tadi pertanyaan dari Kampung Bulang, saya lupa nama beliau. Tok Londe tadi. Tok Ronde. Saya kurang jelas tadi poin utamanya. Kira-kira tadi Bang Syahrudin ada dapat menangkap? Beliau mengatakan untuk sholat dia nggak bisa sujud karena sholatnya pakai kursi. Oke. Bagaimana untuk doa sujud itu, zikir sujud itu, Ustaz? Langsung kita tanggapi dalam Al-Quranul Karim, ada ayat yang jadi pedoman bagi kita umat Islam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati seseorang atau menugaskan tugas agama kepada seorang kecuali semampunya. Yakni, jika seorang memang dalam keadaan sakit, maka apa yang mampu dikerjakan, hanya itu saja. Yang lainnya itu adalah sudah ma'fuun anha, dimaafkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan pahalanya tetap. Dan ada catatan, pendengar sekalian yang dirahmati Allah, jika seorang misalkan kira-kira masih mampu melakukan sebagian rukunnya, diusahakan. Katakanlah orang yang duduk di kursi, saudara-saudara kita yang sakit misalkan, kalau masih bisa ketika takbiratul ihram berdiri sebentar baru duduk kembali ke kursi. Ketika di kursi seandainya misalkan masih bisa sujud, diusahakan. Tapi kalau tidak bisa lagi, Allah Maha Pemaaf, dan pahala itu semua insya Allah masih tetap Allah perhitungkan, sebab ada dalam hadis sebutkan, khudz min sihhatika limaradika, ambillah, manfaatkanlah masa sehatmu untuk masa sakitmu. Maka ketika diambil ulama kesimpulan bahwasanya seorang ketika dia sehat sudah beramal ketaatan, nanti ketika dia sakit pun Allah tetap catat amal yang dikerjakan ketika sakit itu seperti yang dikerjakan ketika sehat. Itu adalah kompensasi atau keluasan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira demikian Bang Syahrudin dan pendengar sekalian. Baik, terima kasih Ustaz untuk ilmunya pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.